Saya perkenalkan, nama saya Ronald Boston Samosir, ya, istri saya Boru Huta Barat. Saya punya anak 2 putri yang cantik-cantik. Saya sangat senang dan sungguh luar biasa boleh hadir dan boleh melayani ya keluarga besar dan juga terlebih buat Marwan dan Angel yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya berkat firman Tuhan ini akan memberikan sukacita dan kemenangan. Karena mereka juga sudah memberi tema di dalam pemberkatan nikah mereka. Hari ini kita sama-sama merenungkan kebaikan firman Tuhan tentang keluarga ilahi yang saling melengkapi. Mari kita boleh sama-sama baca 3, 2, 1 ya. Keluarga ilahi yang saling melengkapi. Keluarga ilahi yang saling melengkapi. Karena kita tahu, karena kita percaya akan berdampak kepada keturunan kita, keturunan ilahi. Karena ada janji, karena ada perjanjiannya, karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunia. Itu yang membuat senantiasa keluarga ilahi saling melengkapi dan terus menjadi berkat. Dan saya percaya Angel dan juga Marwan sudah menerima banyak nasihat dan kebenaran firman Tuhan melalui kakak pembina, dan saya yakin dan percaya itu sudah menjadi pegangan ya masuk di dalam pernikahan kudusnya dan seterusnya. Dan waktu yang lalu kami bersama dengan keluarga besar ya, kita sudah berbicara dan kita sudah berkomunikasi bagaimana harapan kedua orang tua mempelai terhadap Marwan dan Angel tetap bergantung kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kemarin juga ya Pak Aritonang sharing ya supaya anaknya tetap mengandalkan Tuhan. Karena opungnya juga selalu mengandalkan Tuhan. Apapun ya kesulitannya ya, susah dan senang ya, sakit atau sehat, miskin atau kaya, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pelita dalam hidupnya, pelita dalam kehidupan kita. Dan juga dari keluarga Pak Rumapea yang memberikan juga masukan, dan juga ibu ya, Ibu Huta Gaul ya, memberikan masukan kepada anaknya Angel supaya Angel ya tetap memiliki kasih yang murni di dalam hubungan ya bersama dengan pasangannya, supaya mereka tetap menjalankan pernikahannya penuh dengan kasih ya. Tidak ada yang namanya saling membenci ya, tapi saling mengasihi keluarga. Dan ingat selalu keluarga, ingat selalu mereka. Saya terkesan dengan ya Ibu Huta Gaul menyampaikan sesuatu yang luar biasa buat anaknya. Mungkin orang tua ya ini semakin tua, bisa saja tidak ada lagi nantinya. Tapi kalian tetap bawa kasih Yesus dalam rumah tangga kalian, saling mengasihi. Nasihat ini yang terus diberikan kepada mereka. Itu sebabnya hari ini kita sama-sama mendengar ini tema yang mereka dapatkan, keluarga ilahi yang saling melengkapi. Saya yakin dan percaya keluarga ini kedua mempelai saling melengkapi karena ada kasih Yesus, karena ada janji dan kebenarannya yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang percaya kita amin. Saya bersyukur kita semuanya ya tidak sabar ya untuk melewati jam-jam dan waktu ini, karena kita akan masuk dalam proses selanjutnya. Tapi izinkan firman Tuhan berbicara di hati kita. Izinkan firman Tuhan yang akan memberkati mereka berdua, untuk mereka tetap terus berfokus kepada Tuhan. Dan semua kita yang hadir di tempat ini untuk melihat bahwa Tuhanlah yang memberkati pernikahan kita. Yang percaya kan amin. Saya yakin dan percaya keluarga ilahi yang saling melengkapi akan mendatangkan, ya, akan berdampak kepada keturunan ilahi. Karena di dalamnya ada janji Allah, karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunia Allah. Saya bacakan sekali, keluarga ilahi yang saling melengkapi akan berdampak kepada keturunan ilahi. Karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunia-Nya menyertai kita. Yang percaya kalian amin. Dan janji Allah ini berbicara tentang perjanjian seumur hidup. Perjanjian nikah adalah perjanjian seumur hidup sampai maut memisahkan kita.
Dan ini adalah rencana Tuhan bagi semua, ya, semua di dalam pernikahan Kristen, ya, sebuah pernikahan Kristen. Jadi saya percaya banyak orang Kristen yang diberkati belum tentu, ya, hidup di dalam perjanjian seumur hidup. Karena di luar sana saudara mungkin pernah dengar, mereka tidak hidup di dalam perjanjian nikah, perjanjian seumur hidup. Karena perjanjian seumur hidup ini adalah rancangan Tuhan, ya, bagi sebuah pernikahan. Jauh sebelum, ya, Tuhan sudah merencanakan pernikahan ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 saya baca buat Amang Inang. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan sudah dari awal sudah didesain oleh Allah, bahwa Allah memberkati pernikahan, ya. Beranak cuculah, banyak orang beranak cuculah baru diberkati, ya. Tapi pernikahan Kristen diberkati dulu baru beranak cucu. Ada amin? Iya, kalau beranak cucu dulu baru menikah itu berbeda, ya. Itu bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen selalu diawali dengan diberkati dulu di dalam pemberkatan kudus, ya. Saya percaya diawali dengan pemberkatan kudus ini adalah rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan. Itu sebabnya hidup dalam perjanjian seumur hidup. Tentunya Marwan dan Angelina, ya, berpegang teguh, ya, menjadi covenant keeper, pegang dalam perjanjian seumur hidup di dalam pernikahannya, ya. Susah dan senang, miskin atau kaya, ya, sampai maut memisahkan kalian. Tuhan memberkati di dalam perjanjian. Kalian tidak mengkhianati, tapi justru kalian saling mengasihi. Karena ada kasih Yesus. Nah, di dalam Maliaki 2:14-16 juga menjelaskan, karena istri itu adalah teman sekutumu dan istri adalah seperjanjianmu. Jadi ini sudah digenapi jauh sebelumnya, bahwa pernikahan ini adalah yang direncanakan Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya istri yang diberkati pertama menerima berkat janji nikah di gereja, ya. Tuhan memberkati kita, itu yang pertama, masa mudamu. Sebab aku membenci penceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu sebabnya perjanjian seumur hidup tidak dikhianati, tetapi setia. Karena apa? Karena istrimu adalah sekutumu, ya, teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ini adalah berkat perjanjian nikah di dalam pernikahan Kristen. Institusi pertama di bumi yang diberkati Tuhan adalah pemberkatan. Itu sebabnya sangat sakral di dalam pemberkatan nikah, tidak main-main. Karena pemberkatan nikah adalah orang-orang yang dewasa, siap untuk menjadi berkat. Jadi kalau masuk di dalam pemberkatan nikah, masuk di dalam pernikahan kudus, sudah siap menghadapi semuanya. Tidak ada kata cerai. Marwan boleh bilang kepada Angel, tidak ada kata cerai. Tapi kasih yang selalu bersamamu. Iya. Kasih yang selalu bersama-sama. Saya percaya ini yang menjadi perjanjian seumur hidup. Rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, Bapak Amang Inang, ini menjadi statement di dalam pernikahan. Kristen, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Terikat dengan janji Allah dan ikatan kasih karunia. Jadi pernikahan yang diberkati Tuhan terikat dengan janji Allah dan ikatan kasih karunia. Mengapa orang Kristen tidak boleh bercerai? Karena ini ada ikatan dengan janji Allah
dan ikatan kasih karunia. Ini yang membuat kita ya, membawa kehidupan kita senantiasa saling mengasihi, saling menjaga, selalu aktif. Karena pernikahan orang Kristen bukan pernikahan kontrak ya. Tanggung jawab suami mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Di dalam Efesus 3 ayat 25 saya bacakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi tidak kebetulan waktu yang lalu kita ada konseling akhir ya, Ibu Boru Huta Gaul memberi pesan supaya anak-anaknya saling mengasihi ya, supaya kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupannya. Nah, ini juga buat Marwan, pesan dari orang tua tetap ya, mengandalkan Tuhan dan saling mengasihi. Jadi tanggung jawab suami mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi tanggung jawab Marwan kepada calon istrinya adalah mengasihi istrinya seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat. Ya, jadi kasih kita kepada istri ukurannya bukan manusia. Ukurannya bukan apa yang kita ketahui, ya, bukan ilmu yang kita dapat, tapi ukurannya adalah kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat, Dia yang menjadi kepala di tengah-tengah jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita menerima hal-hal yang dahsyat. Kita menerima kebenaran di dalamnya. Itu sebabnya suami memandang istri, melihat bahwa dia selalu ada di dalam ciptaan yang baru. Selalu melihat ada kebenaran di dalam Kristus. Karena Kristus melihat kamu seperti Kristus terhadap jemaatnya. Dan melihat dia kudus di hadapan Tuhan. Sudah terpisah. Karena firman Tuhan bilang apa? Menyerahkan dirinya baginya. Yesus telah menyerahkan dirinya. Dan ini adalah darah perjanjian yang telah diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya mereka yang menerima pengorbanan Yesus di kayu salib memandang istrinya, ya, melihat istrinya adalah ciptaan yang baru seperti Tuhan memandang dia. Itu sebabnya kasih itu sangat luar biasa, bisa diterapkan di dalam keluarga. Melihat ada pengorbanan Tuhan di dalamnya. Suami istri adalah gambaran Kristus terhadap jemaat. Setiap pernikahan di dalam Kristus ditentukan untuk menggambarkan Kristus dan jemaat. Suami istri berperan aktif di dalamnya. Seperti Kristus berperan aktif di dalam kehidupan suami. Dan ini mungkin bukan untuk mereka saja, buat kita semua diingatkan. Supaya suami-suami berperan aktif di dalam keluarga, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menunggu istri minta maaf, tapi mulai dari suami. Ada amin? Ya, kalau ada suami ya mungkin ada cekcok dengan istrinya, ya jangan jugul gitu ya. Datang minta maaf sama suaminya kepada istrinya seperti Kristus mengasihi kita. Ada amin? Tapi bukan untuk ya saling membenci atau saling menuntut, tapi saling mengasihi. Jadi suami istri adalah gambaran Kristus dan jemaat. Sangat luar biasa. Institusi yang diberkati Tuhan di bumi ini sangat dahsyat karena pernikahan adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Itu sebabnya pernikahan itu sangat sakral dan sangat kudus, ya, sangat mulia di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, ya, tanggung jawab suami mengorbankan dirinya, ya, seperti Kristus yang mau berkorban dalam dirinya. Apa yang dikorbankan? Egonya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak mengorbankan, ya, sampai seperti Paulus katakan sampai mencucurkan darah, ya. Mungkin seperti Yesus juga harus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus yang pernah juga di penjara, ya. Mungkin kita enggak sampai seperti itu untuk mengasihi orang lain. Tetapi kita melihat, ya, mengorbankan mungkin ego kita, ya. Ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Mungkin apa saja yang membuat penghalang, ya, penghambat kasih itu tidak dialirkan. Bisa saja Tuhan berurusan dengan apa? Kita masih menjaga ego kita. Ya Marwan, tetap terus melihat bahwa mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi kita.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ada amin? Kita mengasihi, ada kemenangan, ada kesembuhan di dalamnya. Tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi, tapi untuk istrinya, ya. Jangan lupa, kadang-kadang kalau baru menikah, ya, kadang-kadang lupa istrinya ada di rumah. Ya, jangan lupa dengan istrinya. Itu sebabnya nanti akan dikenakan juga cincin, ya, tentang janji suci di dalamnya. Saya juga selalu pakai, ini semenjak saya diberkati, saya pakai sampai saat ini, dan saya tidak mau lepas kecuali mau saya bersihkan. Saya tetap pakai cincin, ya, sebagai janji nikah saya yang saya pegang, ikatan kasih karunia yang saya sudah terima di dalam pemberkatan nikah saya. Tetap, ya, lihat, kalau lihat cincinnya nanti lihat bahwa istrimu ada di rumah, ya. Itu sebabnya jaga, ya, tetap setia, ya, tetap menjadi suami yang bertanggung jawab, tetap berperan aktif untuk mengasihi istrinya. Menyenangkan istri dan tidak berlaku kasar, ya. Kemarin juga ibu juga ada menyampaikan, ya, supaya kalian ini saling mengasihi, ya. Kalau mama sudah ngomong, ya, Angelina, kalau mama sudah ngomong, kasihi suamimu, kasihi keluargamu, kasihi mereka, dan itu berarti ada hal-hal yang perlu diingat, yang perlu terus dialami dan dipegang teguh di dalam hubungan kalian berdua. Ada amin? Tetap terus, ya, saling mengasihi. Marwan, ya, menyenangkan istri dan tidak berlaku kasar, ya. Jangan dipukul, ya. Jangan dimaki-maki, ya. Apalagi kalau bertengkar jangan sampai suaranya keras-keras, ya. Sampai istrinya jadi jantungan gitu, ya. Tetap kasih istri, ya. Mengasihi istri, senangkan dia, ya. Bawa kerja banyak-banyak, ya, bawa duit banyak-banyak, kasih istri, itu pasti dia senang. Pasti dia suka cita, ya. Siapa di sini wanita kalau dikasih dia pasti senang, ya, semua pasti senang. Itu sebabnya senangkan istri melalui apa? Melalui kasih Allah, ya. Saya percaya kasih itu sungguh luar biasa. Kasih suami menyempurnakan istri. Jadi kasihmu yang kamu berikan kepada istri menyempurnakan kehidupannya. Sangat dahsyat, kan? Di dalam hubungan pernikahan ini. Puji Tuhan. Nah, perubahanku, tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firman-Nya. Jadi di dalam hubungan suami istri, ya, Marwan dan Angelina, kalau Angelina tidak berubah, Marwan siapa yang harus berubah? Marwan yang harus berubah. Perubahanku, tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firman-Nya. Angelina mungkin ditegur sekali, dia masih belum ingat, masih lupa, ya. Jangan, ya, dikasari, ya. Tetap bawa dalam doa. Itulah artinya peran suami, ya, berperan aktif mengandalkan Tuhan, ya. Doakan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak jelas, doakan. Jangan dipukul, ya. Ada di sini kah suami istri, ya, saling baku hantam, bertobat, ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi. Itu sebabnya kasih istrimu, ya. Kasihi dia, ya, seperti Kristus mengasihi engkau. Nah, selanjutnya tanggung jawab istri. Tunduk, ya. Tanggung jawab istri, tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di dalam Efesus 5 ayat 22. Saling melayani, ya. Berpengharapan kepada Allah. Seperti yang tadi. Kalau Marwan, ya, mungkin ditegur, masih belum ingat. Yang harus berubah siapa? Angelina? Angelina yang harus berubah. Kalau dia belum berubah, bawa dia dalam doa. Berpengharapan kepada Allah. Ada amin? Saling mengasihi. Menyenangkan suami, ya. Tadi sudah suami menyenangkan istri dan istri juga menyenangkan suami, ya. Senangkan dia, jangan tuntut dia gitu, ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya ada kasih yang menyertai kehidupan keluarga kalian. Yang kedua, suami, ya, ciptakan dengan kebutuhan dihormati. Jadi saya bersyukur, ya,
Kalau istri-istri mengasihi suami, ya akan ada rasa suatu kekuatan, ya. Kalau istri mengasihi suami itu ada rasa suatu percaya diri yang sungguh luar biasa. Ada suatu keajaiban yang mengalir. Tapi kalau misalnya kalian berantem aja, itu pasti mendatangkan kelemahan buat suami. Itu sebabnya suami sangat membutuhkan dihormati sama istrinya. Itu sebabnya hormati ya suami, ya. Mungkin buat kita semua, mari kita saling menghormati ya pasangan kita, karena saya percaya itu juga mendatangkan kekuatan baginya. Ada suatu percaya diri di dalam kehidupannya, ada kemaksimalan di dalam keluarga. Suami menjadi maksimal, bekerja jadi semangat, ya. Apa saja yang dilakukannya, kalau dia di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Yang percaya kita, amin. Yang terakhir, ya, penundukan diri. Istri memaksimalkan suami, ya. Kalau istri tunduk kepada suami, itu juga memaksimalkan hidupnya, ya. Kasih suami menyempurnakan istri, penundukan diri istri memaksimalkan suami. Jadi kasih suami ini menyempurnakan istrinya, dan penundukan istri memaksimalkan suami. Potensinya semakin luar biasa. Dia menyadari ada identitas ilahi yang terus hidup di dalam kehidupannya. Dan juga mengalami yang namanya potensi yang begitu luar biasa akan dialirkan buat keturunannya, ya. Akan banyak berkat-berkat Tuhan yang akan dia berikan kepada istrinya. Puji Tuhan, hari ini kesimpulannya Bapak Ibu, Amang Inang, seperti apakah kehidupan keluarga ilahi yang saling melengkapi, hidup dalam prinsip tanggung jawab suami istri, saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Mari kita sama-sama baca buat kita semua yang tulisan hitam. 3, 2, 1, ya. Hiduplah dalam prinsip tanggung jawab suami istri, saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sekali lagi 3, 2, 1, ya. Hidup dalam prinsip tanggung jawab suami istri, saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, mengasihi jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya keluarga ilahi yang saling melengkapi akan berdampak kepada keturunan ilahi, karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunia-Nya yang menyertai kami. Kami sungguh percaya firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami dengar dan kami alami dan kami akan lakukan. Bahkan kami akan bagikan di dalam keluarga kami, dimulai dari hidup kami. Terangi firman-Mu dalam kehidupan kami, terangi firman-Mu dalam keluarga kami. Mari Amang Inang izinkan firman Tuhan ini berbicara di hati kita. Saya percaya keluarga ilahi yang saling melengkapi akan berdampak kepada keturunan kita. Mereka akan saling mengasihi, mereka akan saling terus membangun di dalamnya. Anak-anak yang cinta Tuhan, mereka akan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Demikian masa muda mereka. Mereka menjadi orang-orang yang membawa pengaruh, menjadi orang-orang yang membawa story maker di dalam keluarganya. Mari kita sama-sama renungkan kebaikan firman Tuhan hari ini. Izinkan Tuhan berbicara di hati kita. Terlebih-lebih buat Marwan dan Angelina, izinkan firman Tuhan berbicara di hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Kami memujikan kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.